Hai netizen suara.com, balik lagi di Throwback Crime yang akan mengulas dan membahas kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue Anis. Pada episode kali ini, gue akan bahas soal kasus penjamretan maut yang menewaskan perempuan cantik bernama Siska di Bandung, Jawa Barat. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Pada bulan Agustus 2013, publik digegerkan dengan kasus manajer perusahaan finance bernama Siska Yofi yang tewas usai bersimbah darah di pinggir jalan kawasan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Diketahui, perempuan cantik itu ditemukan tewas dibunuh secara sadis setelah diseret motor dan dibacok. Kok pelaku bisa setega ini ya sama wanita? Buat kalian lebih hati-hati ya nanti. Sebelum nyawanya dihabisi, Siska Yofi tiba di tempat kosnya Jalan Setra Indah Utara, Sukajadi, Bandung. Setelah korban turun dari mobil dan hendak membuka pagar kos, langsung dihampiri dan disergap pelaku yang sudah menguntitnya menggunakan sepeda motor. Dan berdasarkan keterangan saksi, saat itu korban diseter pelaku dengan cara menjambak rambut dari atas motor. Selain diseret, korban juga dipukuli dengan cara menggunakan helm dan dibacok berkali-kali. Setelah diseret sejauh 1 km, pelaku kemudian meninggalkan korban Siska di pinggir jalan Cipedes Tengah, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Dan saat ditemukan, Siska masih bernafas. Siska yang sudah berlumuran darah kemudian langsung dibawa ke rumah sakit oleh mobil patroli polisi yang kebetulan sudah melintas. Tapi, korban menghembuskan nafas terakhir saat tiba di perjalanan ke rumah sakit. Selanjutnya, jasad Siska Yofi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah kasus ditangani, Polres Bandung pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus 2 orang pelaku pembunuhan Siska. Pelaku sempat buron selama 1 minggu. Namun, pelaku yang bernama Wawan dan Ade Ismayadi akhirnya berhasil ditangkap. Ternyata, kedua pelaku masih ada hubungan darah dengan korban. Mereka kepada polisi mengaku membunuh Siska karena berniat merampas tasnya saat berhenti di depan indekos kawasan Cipedes, Bandung. Masa sih motifnya hanya merampas? Untung polisi juga nggak percaya gitu aja. Perempuan bernama asli Francisca Yofi itu diketahui bekerja sebagai branch manager PT Febera Multifinance. Pelaku Ade kepada polisi membantah telah menyeret wanita cantik berusia 30 tahun tersebut. Mereka berdalih Siska tak sengaja terseret karena rambut panjangnya tersangkut di gir motor. Pelaku kejahatan masih aja mengelak. Jangan percaya gitu aja ya Pak Polisi. Kedua pelaku Ade dan Wawan juga mengaku awalnya sudah melintasi Siska yang sudah membuka pagar kosnya. Tapi kemudian, niat jahat Wawan muncul dan meminta Ade memutar balik motor untuk melancarkan aksinya. Belakangan diketahui kalau kedua pelaku merupakan paman dan keponakan korban yang tinggal nggak jauh atau sekitar 1 km dari kos-kosan korban. Ya ampun, kok ada ya paman dan keponakan yang setega itu sama Siska. Apalagi motif utamanya untuk menjamret saudaranya sendiri. Kasus ini akhirnya naik ke meja hijau. Terdakwa bernama Ade Ismayadi dan Wawan alias Awing dituntut dengan hukuman yang berbeda. Kalau Ade dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Wawan dihukum mati. Persidangan kasus pembunuhan Siska berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2014. Salah satu hal yang memberatkan terdakwa adalah kasus ini ternyata terjadi di bulan Ramadan dan mereka berdua masih berada di bawah pengaruh alkohol. Setelah menjalani rangkaian persidangan, Wawan pembunuh Siska Yofi divonis penjara seumur hidup. Vonis itu diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak terima dihukum berat, Wawan melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Mereka beralasan, terdakwa tidak melakukan pembunuhan berencana sehingga tidak terima Wawan divonis penjara seumur hidup. Sedangkan
terdakwa Ade divonis seumur hidup atau sama dengan tuntutan jaksa. Banding Wawan dan Ade ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehingga Wawan dan Ade tetap dilakukan penjara seumur hidup. Tak berhenti, pihak kuasa hukum selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah mengajukan kasasi, hukuman Wawan malah jadi lebih berat. Pembunuh utama Siska itu malah divonis hukuman mati oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung karena terbukti membunuh dengan sadis Siska serta tidak berperi kemanusiaan. Meski demikian, hukuman untuk Ade diturunkan dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara saja. Adapun vonis Ade saat itu diputus oleh Ketua Majelis Kasasi Mahkamah Agung Sri Murwahyuni pada Selasa 11 November 2014. Adapun alasannya, karena Ade disebut bukan pelaku utama. Lagi-lagi, si Wawan tak terima hukumannya diperberat jadi hukuman mati. Pembunuh Siska itu pada November 2021 berencana mengajukan gerasi ke Presiden Jokowi. Itulah kasus jambret sadis di Bandung dengan pelakunya adalah keluarga sendiri. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya.